selamat pagi. Hari ini kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Hilda yang cantik dan Kak Kisha yang imut di ibadah sekolah minggu. Wah, adik-adik yang cantik dan ganteng yang ada di rumah pasti udah kangen deh untuk ibadah sekolah minggu. Pasti dong. Iya. Tapi Kak, sebentar deh. Adik-adik coba perhatikan sebelumnya. Ada yang beda nggak sih dari kita? Apa ya? Coba, ada yang beda nggak ya? Itu
meskipun jatuh. Tahu? Tahu dong, Mak. Adik-adik yang di rumah tahu? Tahu. Tahu, pintar. Kalau gitu yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Meskipun jatuh, pakai gerakan ya. Oke. Yes, aku bangga jadi anak Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Kalau gitu adik-adik yang pintar, ada adik-adik yang manis, boleh duduk lagi di tempat masing-masing. Kamu mungkin di sini dah. Oke, silakan duduk. Kita saatnya menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus ya. Yuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari Minggu ini Tuhan, Kau masih mempertemukan kami ya Bapa di ibadah sekolah minggu ini ya Bapa. Betapa
ke sekolah minggu kami yang mau menderitakan firman-Mu. Terima kasih banyak, Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kembali lagi bersama dengan kakak. Siapa namaku? Masih inget gak? Kembali lagi dengan kakak Nia. Yeay, masih pada inget ya kakak Nia. Nah kan nama aku kalian inget nih. Coba dong kalian sebutin juga nama kalian masing-masingnya yang keras suaranya, oke? 1, 2, 3. Kurang keras. Siapa nama kalian? 1, 2, 3. Wah, semangat banget nih. Kan nama panggilan kalian tahu, nama kakak juga kalian tahu. Tapi kalau nama panjang kalian tahu, bisa nulisnya nama panjangnya yang panjang itu. Bisa. Pinter banget. Nah, kalau nama kalian tahu, nama panjang juga tahu. Tapi kalian tahu nggak nih arti nama kalian apa? Misalnya namanya Untung, artinya dia orangnya beruntung kayak gitu. Atau kak, katanya sih nama aku ada di Alkitab, kata mama aku ya, bukan kata aku, soalnya aku belum ngecek kayak gitu lagi. Atau kak kata mama aku, nama aku ini ngikutin nama tetangga aku, makanya nama aku sama tetangga aku sama, kayak gitu lagi. Coba ya nanti setelah sekolah minggu online ini ditanya ke mama atau ke papa, "Ma, Pak, nama aku artinya apa sih?" Kayak gitu, biar kalian tahu, oke? Ngapain deh kak dari tadi ngomongin nama aku siapa, nama kamu siapa, kayak gitu. Emang kenapa sih kak? Emang nama itu penting ya, kayak gitu. Soalnya gini loh adik-adik, ada yang sedih banget. Dia sedih karena namanya. Kenapa ya namanya? Apakah namanya terlalu bagus sehingga dia terkenal, atau namanya terlalu jelek sehingga dia malu, atau bagaimana sih ceritanya? Ada yang tahu nggak ya kira-kira ini ceritanya tentang apa? Atau ada yang pernah dengar mungkin dari huruf Y? Siapa? Ayo, ini mau cerita tentang apa ya? Dia adalah Yabes. Pernah dengar nggak Yabes? Yabes itu kenapa sih ceritanya? Ada yang udah pernah tahu atau ada yang belum tahu ya? Oke, biar kita bisa lebih tahu lagi, mari kita baca Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya bersama-sama. Oke, udah siap? Kita buka di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Oke. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Udah dapat semuanya? Aku tungguin nih. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Sudah? Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ika kayak pernah denger deh ini di mana ya? Kayak pernah denger di mana ya? Iya, itu kan kita sering nyanyi di gereja doa Yabes yang kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Udah segitu aja ya. Nah, iya, ternyata asal mula dari doa Yabes itu kenapa sih? Ternyata Yabes sedih banget karena namanya. Kenapa ya? Jadi waktu dia dilahirkan, baru lahir, mamanya tuh udah marah-marah ke bayi ini, ke Yabes ini. Dibilang, "Kamu sih pembuat derita, kamu membuat aku kesakitan. Waktu melahirkan aku kesakitan gara-gara kamu, aku menderita karena kamu. Makanya aku kasih nama kamu Yabes, artinya si pembuat derita." Waduh adik-adik, waktu bayi baru lahir, masih kecil, masih belum ngerti apa-apa, mamanya udah marah-marahin si Yabes karena waktu melahirkan itu mamanya kesakitan banget, terus mamanya menderita, mamanya marah-marah, "Kesel nih gara-gara kamu ya, gara-gara kamu, mama jadi sakit, pokoknya mama kesel sama kamu, makanya nama kamu adalah Yabes." Artinya si pembuat derita. Bagus apa bagus itu artinya? Jelek kan artinya itu
kata-kata yang memberkati, tetapi kata kutuk atau kata-kata yang jelek, yang tidak memberkati, yang tidak menjadi berkat. Bayangin lo adik-adik, harusnya orang tua itu kan menyayangi anaknya kan, mendoakan, mengasihi, memberkati, ngomong kata yang bagus-bagus. Tapi si Yabes ini malah dimarahin sama mamanya, malah dikatain, dikutuk, didoain yang jelek-jelek, dibilang kamu si pembuat derita, kamu si pembuat penderita. Jadi namanya adalah Yabes. Bayangin dia adik-adik masih kecil, tapi orang tuanya udah kesel sama si Yabes ini. Terus bayangin juga teman-temannya kalau manggil Yabes gimana dong? Si pembuat derita, si pembuat derita. Kayak gitu lagi, nggak enak kan? Sedih banget si Yabes. Aduh, Yabes merasa orang tuanya nggak sayang sama dia, orang tuanya udah benci sama dia sejak dia lahir, bahkan dia dikutuk, nama dia jelek, orang tuanya kesel sama dia, teman-temannya pasti juga mungkin akan menjauhi dia atau ngata-ngatain dia karena namanya udah orang tuanya kesel sama dia, teman-temannya juga jauhin dia, ngata-ngatain dia. Aduh, aku harus gimana ya? Siapa yang sayang sama aku? Aku harus cerita ke siapa? Aku harus minta tolong ke siapa? Nah, adik-adik kakak mau tanya deh, mungkin orang tuanya si Yabes ini kesel, marah sama si Yabes, benci sama si Yabes. Mungkin teman-temannya juga menjauhi atau nggak suka sama Yabes, ngata-ngatain si Yabes. Tapi ingat, ada yang sayang banget, ada yang selalu ada buat Yabes, bahkan buat kakak dan buat adik-adik. Siapakah dia? Siapa? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Yabes tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai dan menolong si Yabes. Makanya Yabes berdoa tuh dengan sungguh-sungguh. Yabes gak mau kesel sama mamanya, Yabes gak mau kesel sama orang tuanya, gak mau kesel sama keluarganya, gak mau kesel sama teman-temannya. Akhirnya Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Doanya apa? Ayo kita baca lagi deh ya yang tadi. Yang ayat 10 itu loh adik-adik, yang Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan mendengar dan menjawab doa Yabes nggak sih? Tuhan melihat Yabes nggak? Tuhan mendengar doa Yabes nggak? Iya, Tuhan mendengar doa Yabes. Tuhan melihat bahwa Yabes ini hidupnya sungguh-sungguh mendekatkan diri, taat pada Tuhan. Yabes lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Yabes tidak membenci orang tuanya ataupun teman-temannya. Sehingga Tuhan menjawab doa Yabes. Tahu adik-adik, saat Yabes dewasa, Yabes menjadi orang yang berhasil. Yabes bahkan dimuliakan, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lebih ditinggikan, lebih berhasil dari saudara-saudaranya. Hebat gak sih? Hebat banget kan? Pada waktu kecil dia udah dikutuk, udah dibilang kata-kata yang gak bagus, udah didoain yang jelek sama orang tuanya, udah dibilang si pembuat derita, tapi Tuhan berhasil mengubah kutuk itu menjadi berkat yang luar biasa buat Yabes. Bahkan Yabes dimuliakan menjadi orang yang berhasil. Hebat banget gak sih Tuhan kita? Iya, kalau Yabes aja berhasil ditolong, Yabes aja berhasil disertai Tuhan, diberkati luar biasa, bagaimana dengan kakak dan adik-adik? Pasti Tuhan juga sanggup, pasti juga Tuhan mau dan siap untuk menolong kita, menyertai kita, menemani kita, bahkan membuat kita menjadi orang yang berhasil juga. Tapi ingat adik-adik, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, taat dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan juga jangan lupa untuk berusaha ya, jangan cuma berdoa doang. Nah kayak gitu adik-adik. Ingat ya, berarti Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Kalau Tuhan saja bisa menyertai dan menolong Yabes mengubah kutuk menjadi berkat, bagaimana dengan kita? Pasti Tuhan juga mampu untuk memberkati kita. Amin. Oke, sebelum itu kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya mau yang gampang atau yang susah? Karena aku baik, aku kasih yang gampang nih, gampang banget. Biar anak batita dan balitanya bisa hafalin ya. Oke. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Tuhan menyambut aku.
Hah, udah segitu doang? Iya, segitu aja ya. Gampang kan? Mazmur 27 ayat 10. Tuhan menyambut aku. Coba sekali lagi, kalau gampang harusnya udah hafal dong. Mazmur 27 ayat 10. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 10. Tuhan menyambut aku. Sekali lagi deh, 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 10. Tuhan menyambut aku. Yeay, hebat, pinter-pinter ya. Jadi ingat ya adik-adik, kalau Tuhan aja mau menyambut, mau menyertai dan menolong Yabes, pasti Tuhan juga mampu untuk menolong dan menyertai kakak dan juga adik-adik. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Ayo lipat tangan, tutup matanya dulu semuanya. Oke. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Firman-Mu ya Tuhan mengatakan bahwa Engkau memberkati dan selalu menyertai Yabes ya Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Yabes saja mampu ditolong dan disertai oleh Engkau. Kami semua pasti juga mampu disertai Engkau ya Tuhan. Engkau pasti akan selalu menyertai dan menolong kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi lebih dekat padamu ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai kami ya Tuhan dan berkati kami ya Tuhan agar kami juga menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dan selalu menjadi orang yang lebih dekat padamu lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah itu dia adik-adik firman yang sudah dibawain Fania. Gimana? Udah ngerti belum? Ngerti dong pastinya Kak. Kalau gitu, yuk sama-sama kita bilang terima kasih Kania untuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, sekarang kakak undang masih tetap semangat kan berdoa untuk Indonesia, untuk presiden dan lain-lain? Masih pasti. Kalau gitu sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu penyembahan kita lagi. Kita mau katakan bahwa Yesus itu Allah yang peduli. Amin.
dari segala masalah apapun, agar menjadi bangsa yang baik dan damai. Dan saya juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini agar menjadi gereja-mu dan menjadi gereja yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik yang kita berdoa mohon berkat Tuhan. Semua angkat tangannya. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Berkati mereka Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan serta kuasa dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.